Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Maulida Insani dengan NIM 1218010143. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kapabilitas Dynamic Governance dalam Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis. Nah, adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini, yakni dilatar belakangi oleh penerapan manajemen talenta ASN yang masih belum optimal, yakni dengan nilai skor hanya mencapai 60 dari maksimal 130. Selain itu, adapun mengapa penerapan manajemen talenta ASN di Kabupaten Ciamis belum optimal ini, dilatar belakangi oleh BKPSDM Kabupaten Ciamis yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan manajemen talenta. Di antaranya yakni dalam pemenuhan infrastruktur yang diperlukan dalam penerapan manajemen talenta ASN itu sendiri, yakni diantaranya belum adanya asesor sumber daya manusia aparatur yang tersertifikasi dan juga belum adanya assessment center untuk pelaksanaan uji kompetensi. Nah, selain itu, hasil penelitian dari Mas Ruli dan Saputro dari Puslatbang PKASN LAN RI disebutkan dalam penelitian tersebut pada tahun 2024, di mana penelitian ini juga dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dan juga Kabupaten Garut, dijelaskan bahwasannya memang di kedua daerah tersebut terdapat tiga permasalahan utama dalam pelaksanaan manajemen talenta ASN. Nah, yang pertama adalah permasalahan ini terkait dengan pemetaan potensi dan kompetensi pegawai yang memerlukan anggaran yang cukup tinggi dan juga waktu yang lama. Dan yang kedua adalah tidak tersedianya data valid dan up to date untuk pelaksanaan proses manajemen talenta ASN. Lalu yang terakhir adalah masih terbatasnya pemahaman para penyelenggara manajemen talenta ASN itu sendiri dalam pengembangan pelaksanaan manajemen talenta. Nah, berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya memang penerapan manajemen talenta ASN di Kabupaten Ciamis ini masih menghadapi berbagai tantangan gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kapabilitas dynamic governance sangat diperlukan oleh BKPSDM Kabupaten Ciamis karena dalam teori dynamic governance dijelaskan bahwasannya pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan terus belajar, terus memperbaiki, bekerja secara gesit dan juga membuat suatu alternatif-alternatif kebijakan sehingga suatu program ataupun kebijakan nantinya dapat dilaksanakan dan menemui suatu keberhasilan. Nah, berdasarkan dari latar belakang sebelumnya dijelaskan oleh peneliti, oleh saya bahwasannya memang teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kapabilitas dynamic governance yang terdiri dari 5 dimensi, yakni ada thinking ahead, thinking again, thinking across, lalu yang keempat adalah didukung oleh able people dan juga didukung oleh agile process. Nah, dari 5 dimensi tersebut, peneliti gunakan menjadi rumusan masalah penelitian, yakni dapat dilihat pada layar di sini bahwasanya terdapat 5 rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan teori kapabilitas dynamic governance. Nah, selanjutnya berdasarkan dari rumusan masalah dan juga latar belakang tadi, dijelaskan bahwasannya memang kapabilitas dinamis ini diharapkan dapat membantu BKPSDM Kabupaten Ciamis untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik itu tantangan dari luar maupun dari internal BKPSDM itu sendiri, sehingga hasil akhir dari kerangka pemikiran oleh peneliti adalah keberhasilan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara di Kabupaten Ciamis, sehingga nanti pelaksanaannya bisa dapat lebih optimal. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang dimulai dari di sini peneliti grand teorinya dari administrasi publik, kemudian middle teorinya yakni dari dynamic governance, dan apply teorinya adalah kapabilitas dynamic governance. Nah, adapun penelitian terdahulu di sini dapat dilihat ada 6 sumber penelitian terdahulu, namun yang membedakan yakni hanya dari fokus dan lokus penelitiannya. Adapun teori-teori yang digunakan masih sama, yakni berkaitan dengan kapabilitas dynamic governance dari Neo dan Chen pada tahun 2007. Kemudian di sini ada metodologi penelitian, di mana pendekatan penelitian yang peneliti gunakan di sini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mendalami pelaksanaan manajemen talenta ASN yang masih belum optimal di Kabupaten Ciamis. Nah, adapun sumber data yang peneliti gunakan di sini adalah ada dua, yakni sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sumber primer ini peneliti dapatkan dari BKPSDM Kabupaten Ciamis, BPKD Kabupaten Ciamis, Bapeda Kabupaten Ciamis, dan juga Puslatbang
PKSN LAN Kabupaten Sumedang. Nah, sedangkan data-data sekunder peneliti dapatkan juga dari BKPSDM Kabupaten Ciamis dan juga dari Pusatbank PKSN LAN, di mana data-data ini sebagai pendukung data-data primer seperti rencana kerja, rencana strategis, lakip, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data di sini menggunakan observasi yang berlokasi langsung di BKPSDM Kabupaten Ciamis, kemudian juga wawancara semi terstruktur yang berdasarkan pada indikator yang terdapat dalam teori kapabilitas dynamic governance, dan yang terakhir adalah melalui studi dokumentasi. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni terdapat 6 langkah yang berasal dari Creswell, yakni yang pertama ada pengolahan dan persiapan analisis data, yang kedua membaca data secara komprehensif, lalu yang ketiga adalah memulai coding data, yang keempat penerapan proses coding untuk mengkategorikan data yang dianalisis, lalu yang kelima adalah mendeskripsikan data-data dalam sebuah narasi, lalu yang terakhir adalah menginterpretasikannya menjadi sebuah jawaban-jawaban. Nah, lalu dalam melakukan teknik analisis data juga di sini peneliti menggunakan software NPPO, yang dimana software NPPO ini akan membantu peneliti untuk memvisualisasikan data sehingga akan mudah diinterpretasikan nantinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kapabilitas dynamic governance dari Neo dan Chen pada tahun 2007 yang terdiri dari 5 dimensi. Nah, dari 5 dimensi ini kemudian ada berbagai indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang kemudian nanti indikator-indikator inilah yang telah peneliti gunakan untuk wawancara semi terstruktur tadi. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya analisis data menggunakan software NPPO, di sini peneliti menggunakan 3 fitur, yakni ada hierarchy chart, kemudian word frequency, lalu yang ketiga adalah project map. Nah, hierarchy chart ini peneliti gunakan untuk melihat dimensi manakah yang paling dominan dari di antara 5 dimensi yang ada dalam teori kapabilitas dynamic governance. Nah, hasil dari coding data dan analisis data oleh peneliti diketahui bahwasannya dimensi yang paling dominan adalah dimensi thinking again, sedangkan yang paling kecil adalah thinking across. Nah, mengapa thinking again menjadi dimensi yang paling banyak dominasinya? Hal ini dikarenakan dimensi thinking again telah memenuhi seluruh indikator yang ada dalam penelitian ini. Artinya, BKPSDM sudah cukup baik dalam melakukan thinking again ataupun meninjau ulang. Sedangkan thinking across, mengapa paling sedikit dominasinya? Karena indikator-indikatornya masih banyak yang belum terpenuhi oleh BKPSDM Kabupaten Ciamis. Di antaranya, BKPSDM Kabupaten Ciamis masih sedikit dalam melakukan belajar dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan manajemen talenta ASN, di antaranya baru ke Kabupaten Sumedang, dan sisanya hanya melakukan pembelajaran secara online dari sharing best practice yang biasanya dilaksanakan oleh BKN ataupun dulu KSN. Nah, di sini kemudian ada word frequency, yakni untuk melihat kata-kata apa saja yang paling sering muncul dari data-data yang telah peneliti temukan di lapangan, baik itu hasil wawancara ataupun observasi dan juga studi dokumentasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya yang paling dominan kata-kata yang sering muncul adalah manajemen talenta tentu saja. Lalu yang kedua juga ada anggaran, kemudian pimpinan, perencanaan, kebijakan, prioritas, kompetensi, roadmap, dan lain sebagainya. Nah, hal ini kemudian nanti akan kita bahas dalam pembahasan penelitian. Nah, yang fitur yang ketiga adalah project maps. Nah, project map ini untuk memperlihatkan hubungan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Nah, warna-warna biru yang bulat ini merupakan hasil coding peneliti berdasarkan setiap indikator yang ada dalam dimensi yang ada dalam teori kapabilitas dynamic governance. Nah, hal ini juga sangat berkaitan antara satu dan lainnya, baik itu dengan studi dokumentasi, observasi, dan juga hasil wawancara. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Nah, di sini dapat kita lihat hierarchy chart dimensi thinking ahead. Nah, dalam thinking ahead ini, hampir semua indikator terpenuhi kecuali satu, yakni yang exploring dan anticipating, ataupun mengeksplorasi dan mengantisipasi. Dalam thinking ahead ini, BKPSDM Kabupaten Ciamis sudah cukup mampu melakukan berpikir ke depan. Di sini BKPSDM sudah membuat strategi dan arah kebijakan ke depan yang berkaitan dengan manajemen talenta ASN. Hal ini tercantum dalam rencana kerja BKPSDM Kabupaten Ciamis tahun 2025 dan juga dalam rencana strategis Kabupaten
BKPSDM Kabupaten Ciamis di tahun 2025 dan juga tahun 2026. Dan dalam influencing ataupun pengaruh stakeholder lain juga sudah cukup baik. Di antaranya sudah mampu mempengaruhi BPKD Kabupaten Ciamis, Bapeda Kabupaten Ciamis, dan juga bahkan dengan PJ Bupati Kabupaten Ciamis. Namun sayangnya dalam mengantisipasi dan juga mengeksplorasi, BKPSDM Kabupaten Ciamis masih cukup kurang karena jika dilihat dalam range setelah 2025 dan juga 2026 dan juga rencana kerja 2025, pemetaan masalah dan juga isu strategis masih belum berubah dengan 5 tahun ke belakang. Nah, hal inilah yang harus dievaluasi dari apa yang telah dilaksanakan, karena penting untuk membuat suatu identifikasi mendalam sehingga nantinya dapat eh, dapat membuat rencana-rencana alternatif yang kemungkinan yang mungkin akan dapat menjadi hambatan atau tantangan ke depannya dalam penerapan manajemen talenta ASN. Lalu yang kedua adalah dimensi tinggi agen. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya dimensi tinggi agen ini seluruh indikatornya sudah mulai terpenuhi oleh BKPSDM Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini, BKPSDM Kabupaten Ciamis sudah melakukan tinjauan ulang dan juga mendesain ulang setiap program yang sebelumnya dinilai belum terlaksana dan mulai didesain ulang dalam rencana kerja tahun 2025 dan juga 2020 dan rencana strategis 2025 hingga 2026. Nah, dalam memahami dan menguji, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Ciamis biasanya mendapatkan rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan manajemen talenta ASN dari BKN yang sebelumnya oleh KSN. Nah, dalam hal ini BKPSDM biasanya mereka memahami rekomendasi-rekomendasi tersebut dan kemudian dilaksanakan. Nah, hasil dari rekomendasi tersebut biasanya BKPSDM desain ulang apa-apa saja yang perlu dilaksanakan di tahun selanjutnya. Namun meskipun demikian, di sini bisa dilihat indikator implementasi masih sedikit karena memang jika dilihat dari rekomendasi tahun 2023, di tahun 2024 masih ada yang belum rampung, sehingga menjadi sebuah saran bagi BKPSDM Kabupaten Ciamis agar di tahun 2025 dapat segera dilaksanakan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dimensi tinggi kelas. Nah, dalam hal ini artinya BKPSDM Kabupaten Ciamis harus belajar dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan manajemen talenta ASN. Nah, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BKPSDM Kabupaten Ciamis, bahwasannya BKPSDM Ciamis telah melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Sumedang, dan hasil studi tiru ini juga telah menghasilkan inovasi bagi Kabupaten Ciamis, di antaranya adalah dalam membuat sistem aplikasi etapis ataupun elektronik manajemen talenta pegawai negeri sipil Kabupaten Ciamis. Namun sayangnya hasil analisis peneliti bahwasannya Kabupaten Ciamis masih kurang dalam melakukan studi tiru. Hal ini karena BKPSDM Kabupaten Ciamis biasanya hanya melakukan studi tiru melalui sharing best practice yang dilaksanakan secara online. Nah, rekomendasi dari Puslatbang PKSN LAN juga berdasarkan hasil wawancara peneliti di sana, bahwasannya memang sebaiknya BKPSDM Kabupaten Ciamis juga membentuk suatu community of service ataupun sister city, sehingga dengan dibentuknya hal tersebut akan membantu Kabupaten Ciamis ketika menghadapi berbagai tantangan ataupun permasalahan bisa bertanya kepada daerah-daerah yang telah berhasil menerapkan manajemen talenta. Nah, lalu selanjutnya dimensi yang keempat adalah able people, yakni seberapa mampu BKPSDM Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan manajemen talenta ASN. Nah, di sini ada leadership ataupun kepemimpinan. Dalam hal ini komitmen pimpinan sudah cukup baik dalam melaksanakan manajemen talenta ASN, mulai dari menyetujui pengadaan asesor SDMA untuk pelaksanaan uji kompetensi dan juga pemimpin saat ini di BKPSDM Kabupaten Ciamis juga dipilih berdasarkan open bidding ataupun seleksi terbuka JPT di tahun 2023. Nah, selain itu dalam people development ataupun dalam pengembangan sumber daya manusia juga sudah cukup baik. BKPSDM Kabupaten Ciamis mendapatkan pelatihan manajemen talenta langsung dari Puslatbang PKSN LAN kurang lebih selama 1 bulan. Dan juga dalam talent selection juga sudah dilaksanakan melalui sistem CAT dalam seleksi CPNS maupun baik itu dalam pemilihan ASN ataupun dalam pemilihan P3K. Nah, namun berdasarkan hasil wawancara juga dengan Puslatbang PKSN LAN, bahwasannya selain komitmen pimpinan, ternyata diperlukan pula komitmen dari pegawai. Maka dalam hal ini diperlukan pula komitmen pimpinan untuk meningkatkan komitmen pegawai, karena
tanpa adanya komitmen pegawai akan sulit untuk melaksanakan manajemen talenta ASN. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi ijazah proses, yakni seberapa cepat BKPSDM Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan manajemen talenta ASN. Nah, yang pertama adalah terkait dengan anggaran. Nah, memang anggaran ini seperti hasil prapenelitian Kabupaten Ciamis memang sedang defisit anggaran. Jadi, memang akan sedikit sulit dalam pelaksanaan manajemen talenta ASN, terutama untuk pelaksanaan uji kompetensi. Nah, namun berdasarkan hasil telah peneliti dalam rencana kerja BKPSDM tahun 2025 terdapat peningkatan untuk dana untuk pelaksanaan manajemen talenta dan juga pelaksanaan uji kompetensi juga dirasa dapat dilaksanakan di tahun 2025 ini menurut hasil wawancara dari informan di BKPSDM Kabupaten Ciamis. Nah, dalam mengantisipasi masa depan, BKPSDM juga bekerja sama dengan Pusatbank PKSN LAN dalam pembentukan roadmap manajemen talenta. Nah, namun sayangnya hingga akhir tahun 2024, berdasarkan hasil wawancara dengan LAN RI sendiri, roadmap ini belum disahkan secara formal. Sehingga akan sulit untuk misalkan jika ingin dilaksanakan di 2025, sebaiknya memang roadmap ini segera disahkan secara formal sehingga pelaksanaannya bisa lebih jelas. Nah, dalam mengimplementasikan indikator disiplin sistematis, BKPSDM hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan belum membuat suatu reward dan punishment yang khusus untuk BKPSDM Kabupaten Ciamis saja. Nah, hasil penelitian dan pembahasan tadi dapat diketahui memang jika dilihat dari 5 dimensi yang ada, sebetulnya BKPSDM Kabupaten Ciamis sudah mulai mencerminkan kapabilitas dalam dynamic governance. Namun memang ada beberapa indikator yang harus terpenuhi, di antaranya harus melakukan dalam tingkat akhir di antaranya melakukan tinjauan mengidentifikasi lingkungan secara berkala, lalu dalam tingkat agen juga segera melaksanakan berbagai rekomendasi dari BKN yang sebelumnya belum dilaksanakan. Kemudian dalam tingkat across juga harus memperluas studi tiru ke daerah lain. Kemudian juga people sudah cukup baik, walaupun memang harus ditingkatkan dalam komitmen pegawai. Lalu pada dimensi ijazah proses juga sebaiknya roadmap manajemen talenta ASN ini segera disahkan secara formal. Nah, saran juga ini sangat berkaitan dengan kesimpulan tadi, seperti tadi yang telah dijelaskan, memang harus segera melengkapi berbagai indikator yang ada dalam setiap dimensi dalam kapabilitas dynamic governance, sehingga diharapkan dengan memperbaiki indikator-indikator tersebut, pelaksanaan manajemen talenta ASN di Kabupaten Ciamis bisa segera berhasil dan optimal dilaksanakan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa jelaskan ini tentang alur penyelenggaraan manajemen talenta PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Ciamis seperti apa? Di view-nya agak diperbesar aja nggak apa-apa. Baik Pak, mohon izin menjelaskan mungkin alur penyelenggaraan manajemen talenta PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, di mana data ini saya temukan dari Peraturan Bupati Ciamis nomor 63 tahun 2023. Nah, di sini alur penyelenggaraan manajemen talenta PNS itu sebetulnya di berbagai daerah juga jika dilihat dari Permen-Pan RB nomor 3 tahun 2020 itu memang ada 4 alur, yakni pertama dari akuisisi, pengembangan, retensi, kemudian penempatan. Nah, Kabupaten Ciamis saat ini masih di tahap akuisisi, di mana saat ini untuk melaksanakan akuisisi ini harus ada berbagai infrastruktur yang memenuhi. Di antaranya tadi harus ada assessment center, kemudian juga harus ada ada profil talentanya dan lain sebagainya. Nah, memang di Kabupaten Ciamis ini masih terkendala dalam pemenuhan infrastruktur tadi. Nah, dalam peraturan Bupati Ciamis juga dijelaskan bahwasanya memang pemenuhan infrastruktur ini harus dilaksanakan oleh BKPSDM Ciamis itu sendiri. Nah, jika akuisisi ini nanti sudah selesai, misalkan diidentifikasi dan pemetaan, sudah hasil asesmennya sudah jelas, misalkan, nah barulah dimasukkan di sini pengukuran
Misalkan di sini masuknya ke kotak yang mana? Misalkan jika kotak satu, maka eh, nah, misalkan dari hasil asesmen itu dia masuk ke kotak 7, 8 atau 9. Nah, nanti mereka akan masuk ke KRS Kabupaten Ciamis. Nah, kalau misalkan mereka masuknya ke 9, maka akan masuk ke KRS nasional. Nah, ketika nanti misalkan ada yang di kotak 1, 2, 3, maka akan dilakukan pengembangan. Nah, pengembangan ini diantaranya mulai dari kompetensi ada ASN Corporate University, pembelajaran dalam luar dan luar kantor atau pembelajaran dalam atau luar kantor, pengembangan lainnya ataupun karir misalkan dari sekolah kader, kualifikasi juga dari misalkan tugas belajar dan atau izin belajar. Nah, nanti jika mereka misalkan sudah dari yang kotak 1, 2, 3 ini sudah baik, bisa sesuai dengan kompetensi yang ada dalam kotak 7, 8, 9, kemudian mereka akan diretensi. Nah, mereka misalkan akan di tempat disiapkan di mana? Apakah di melalui rencana suksesi, rotasi jabatan, pengayaan jabatan, perluasan jabatan ataupun melalui penghargaan. Nah, nanti misalkan mereka apakah akan ditempatkan di nasional ataupun mereka mungkin akan masih di Kabupaten Ciamis namun akan ditempatkan di mana misalkan di dinas apa ataupun mungkin akan pindah ke provinsi atau seperti apa. Nah, nanti hasil dari akuisisi, pengembangan, retensi melalui kotak manajemen talenta ini kemudian nanti akan ditempatkan di mana misalkan menjadi perangkat daerah di Kabupaten Ciamis itu sendiri ataupun mungkin nanti akan ditempatkan di instansi lain di nasional seperti itu Pak mungkin. Oke, yang 9 box talent, yang 9 box talent itu kriterianya seperti apa? Pak, sebentar. Nah, tadi ada 9 kotak manajemen talenta yang juga ada di Kabupaten Ciamis. Nah, di sini nanti akan Boleh ada diperbesar gitu. baik, Pak. Nah, kotak manajemen talenta ini terdiri dari 9, mulai dari sumbu kinerja juga sumbu potensial. Di sini kotak satu, misalkan kinerja di bawah ekspektasi dan potensi rendah. Kemudian yang kedua kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah, kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah. Nah, nanti misalkan nanti berdasarkan dari akuisisi itu, misalkan dia masuknya ke kotak satu, 2 atau 3, nanti mereka akan mengalami pengembangan. Nah, misalkan nanti ada yang di kotak 4, 5, 6, misalkan kinerja di atas ekspektasi dan potensi rendah. Nah, ini juga akan dikembangkan, mungkin disesuaikan juga pengembangannya seperti apa. Nah, 5, 6 juga sama. Nah, yang bisa langsung ke retensi itu adalah 7, 8, 9, yaitu di mana mereka kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah ataupun kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi ini di kotak 8 yang paling tinggi yang paling tinggi adalah kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi ini bisa langsung diretensi untuk ditempatkan di nasional seperti itu Pak. Kembali lagi ke yang tadi, ke alur yang tadi, ke alur yang 9, ya alur manajemen talentanya. Oke, Yang Ciamis Pak. ya yang Ciamis. Nah, ini nggak apa. Ini kan sebetulnya hampir seluruh Pemda eh, plek ya, hampir sama ya. Termasuk di beberapa di nasional pun sebetulnya hampir sama. Nah, sekarang di tadi kita ulang ya, di Ciamis sudah sampai mana? Baru di tahap akuisisi Pak. Berarti belum belum ada atau belum diverifikasi mereka masuk ke box talent. Ya, belum Pak, belum ada. Karena Input. asesmennya juga belum dilaksanakan seperti itu Pak. Oke. Asesmen centernya berarti belum ada. Iya Pak, makanya sekarang berdasarkan hasil wawancara itu mereka masih bekerja sama dengan Puslatbang PKSN LAN karena sudah memiliki lembaga asesmen center yang terakreditasi seperti itu Pak. Ya, untuk rencana suksesi atau misalnya pengambilan jabatan atau penempatan jabatan, misalnya di eselon 2 atau eselon 3 ya. Eselon 3 atau eselon 4 itu saat ini di Kabupaten Ciamis menggunakannya metodenya apa? Apakah rencana suksesi ini berjalan atau masih manual ya, atau masih sistemnya sistem apa, sistem penunjukan saja atau seperti apa?
Mohon izin Pak, kalau misalkan hasil dari wawancara dengan Sekretaris BKPSDM seperti itu memang untuk yang sekarang sudah menjabat di BKPSDM sendiri itu baik itu kepala BKPSDM-nya ataupun Sekretaris BKPSDM itu melalui open bidding Pak, melalui seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi seperti itu Pak. Hmm. Jadi mereka juga diseleksi Pak, tapi tidak melalui belum melalui proses manajemen talenta Pak, seperti itu. Oke. Lalu kenapa tiba-tiba misalnya, bukan tiba-tiba sih, kenapa Disa sebagai peneliti itu eh, menghubungkan atau apa dengan agile, ya, dengan apa dengan teori apa Kapabilitas. variabelnya, Dimensinya think ahead, think enggak again, thinking variabelnya apa? across, kapabilitas dynamic governance. Nah, kenapa kok ke sana? Kenapa nggak ke implementasi atau ke teori-teori yang lain yang untuk membuktikan manajemen talenta ini atau di apa namanya? Karena berdasarkan tadi kan temuan saya sebelum observasi awal itu memang sempat pra penelitian ya Pak wawancara ke BKPSDM Kabupaten Ciamis dan memang mereka menjelaskan mereka masih pada tahap akuisisi ataupun identifikasi dan pemetaan belum sampai pada pengembangan, retensi, penempatan. Nah, berdasarkan hal tersebut maka saya sebagai peneliti menyimpulkan memang bahwasannya ini belum diimplementasikan seluruhnya karena dalam pemilihan JPT pun untuk pimpinan-pimpinan setiap instansi misalkan masih melalui seleksi terbuka gitu, hanya melalui asesmen uji kompetensi seperti itu. Nah, jadi karena memang seluruh tahapan manajemen talenta PNS-nya belum dilaksanakan, maka rasanya tidak tepat jika menggunakan teori implementasi kebijakan. Nah, berdasarkan hasil analisis saya, menemukan bahwasannya memang teori kapabilitas dynamic governance ini berkaitan dengan masalah yang ditemukan oleh saya di lapangan, di mana dalam teori kapabilitas dynamic governance ini memang pemerintah dituntut untuk bisa menghadapi berbagai tantangan karena tadi itu terus belajar, berinovasi, terus belajar ke daerah lain, kemudian juga bekerja secara gesit, dan juga membuat suatu alternatif-alternatif kebijakan sehingga ke depannya ketika misalkan manajemen talenta PNS ini sudah dilaksanakan, diharapkan BKPSDM itu sudah siap gitu karena mereka sudah mempersiapkan itu. Nah, namun tadi memang di dimensi thinking ahead mereka belum sepenuhnya melakukan apa ya, analisis lingkungan yang baru gitu. Hanya misalkan di pemetaan masalah dan juga isu strategis itu mereka masih eh, mengikuti rencana strategis 2019-2024. Jadi di rencana strategis 2025-2026 itu si isu strategis dan juga pemetaan masalahnya masih sama gitu Pak, belum berubah di 5 tahun ke belakang seperti itu. Jadi kenapa saya menggunakan teori kapabilitas dynamic governance karena itu supaya BKPSDM itu bisa menghadapi berbagai tantangan sehingga dapat mempercepat keberhasilan penerapan manajemen talenta PNS di Ciamis seperti itu Pak. Jumlah ASN yang terdata di Kabupaten Ciamis berapa? Kalau itu saya belum ini Pak. Saya sempat menemukan datanya namun belum dicantumkan deskripsi jadi tidak terlalu ini Pak. Oke. Jumlah berarti kayak model jumlah esalon 3, jumlah esalon 4 itu belum Eh, diidentifikasi ya. iya Pak, tidak dimasukkan ke skripsi Pak, tapi datanya ada di Lakip Kabupaten Ciamis kalau tidak salah tahun 2024 Pak. Di gambaran umum objek penelitian nggak ada. Tidak Pak. Itu berarti kan harusnya dimasukin ya. Oh, iya, Coba. siap Pak. Terus yang apa namanya tuh penentuan penentuan informan Melalui purposive sampling Pak. apa itu? Jadi kita menentukan dulu kriteria informannya akan yang seperti apa. Misalkan karena memang manajemen talenta ASN ini cukup baru ya di Kabupaten Ciamis juga. Eh, jadi karena memang berkaitan juga dengan pengembangan karir, saya tentukan informan-informan mana saja yang mau saya wawancara seperti itu Pak. Misalkan bagian thinking ahead ataupun thinking again dan juga thinking across misalkan tidak semuanya kan bisa diwawancara di BKPSDM Kabupaten Ciamis gitu, tidak semua informan gitu yang di BKPSDM Kabupaten Ciamis itu paham misalkan karena ini ada pertanyaan juga di EBA People itu tentang kepemimpinan, jadi saya membuat satu kategori oh ini mah di bagian pimpinan ada juga misalkan terkait dengan permasalahan pembuatan roadmap dan lain sebagainya ditentukan juga ini kan berkaitan juga dengan Pusdatbang PKSN LAN, jadi
informannya juga ditentukan dari LAN. Jadi tidak melalui snowball sampling gitu Pak. Jadi ditentukan dulu sebelumnya oleh peneliti, oleh saya. Seperti itu Pak. Oke, Disa bisa jelaskan bagaimana proses pengolahan data termasuk teknik analisis yang digunakan sehingga mendapatkan hasil penelitian menggunakan software NVivo ini. Baik, mohon izin Pak menjelaskan bahwasannya untuk menganalisis ini peneliti menggunakan cara decoding seperti itu Pak. Pertama, di data files ini dimasukkan data-data apa saja yang akan decoding. Di antaranya ini ada mulai dari dokumen untuk melakukan studi dokumentasi. Di sini ada laki pickup SDM, pengumuman hasil akhir shelter JPTP untuk membuktikan bahwasanya pemimpin backup SDM saat ini melalui open bidding. Kemudian juga ada peraturan Bupati Ciamis, kemudian Permenpan RB, Ranger, Renstra, SK, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil observasi juga di sini peneliti cantumkan ketika melaksanakan penelitian di sana. Di sini ada dokumentasi saat ke sana, ada disiplin apa? Jadi di sana tuh ada foto-foto yang bukan foto, banner yang dipajang seperti itu berkaitan dengan disiplin PNS, kewajiban PNS, larangan PNS, juga pembuktian pelatihan manajemen talenta dan juga visi misi BKPSDM. Nah, kemudian ada juga hasil wawancara. Di sini ada eh, 8 informan yang peneliti dapatkan, beberapa informan dari BKPSDM, kemudian juga dari Puslatbang PKSN LAN, dari Bapeda, BPKD, eh, dan juga ya itu segitu. Ada dari 4 instansi yang peneliti gunakan. Nah, nanti peneliti saya sebagai peneliti memasukkan data-data tersebut ke sini. Nah, hasil dari data tersebut ditranskrip eh, ditranskripkan, kemudian nanti peneliti akan membaca misalkan dari pertanyaan pertama di sini misalkan eh, sebelum melakukan coding data di sini di nodes dibuat dimensi-dimensi apa saja yang digunakan oleh peneliti. Karena saya menggunakan teori kapabilitas dynamic governance, maka ada 5 dimensinya. Nah, kemudian di sini kita bikin dulu setiap indikator yang ada setiap dimensi dari teori tersebut. Nah, misalkan able people ada dimensi kepemimpinan, pengembangan manusia, seleksi pegawai, kemudian jaya proses ada kedisiplinan, mengalokasikan anggaran, mengantisipasi masa depan, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari hal tersebut, kemudian peneliti membaca hasil wawancara yang tadi, kemudian mengkodingnya, misalkan bagian yang ini masuk ke bagian thinking ahead, misalkan nanti indikatornya yang mana, kemudian yang ini misalkan thinking again masuknya kepada indikator yang mana. Nah, nanti hasilnya akan terlihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari coding peneliti, dapat dilihat di sini. Kemudian nanti kita bisa hasil dari coding tersebut kita bisa menggunakan fitur-fitur yang tadi telah saya jelaskan. Ada fitur hierarchy chart, kemudian word cloud, kemudian juga ada project map. Nah, nanti tinggal dibuat saja, misalkan di sini akan dibuat eh, hierarchy chart, tinggal diklik ke bagian create, kemudian eh, ataupun dari sini ini bisa di visualize. Di sini ada hierarchy chart of nodes code of these nodes, ataupun yang ini juga bisa. Kemudian nanti akan terlihat dimensi able people itu dimensi indikator yang mana yang paling lebih dominan. Nah, misalkan yang hierarchy chartnya di dimensi able people itu ternyata indikator kepemimpinan yang paling banyak. Nah, kemudian tadi juga ada fitur word clouds. Caranya sama. Ini bisa kita bisa dari sini bisa diklik, lalu word cloud. Nah, nanti bisa terlihat kata-kata apa yang paling muncul.
paling sering muncul dari hasil wawancara dalam penelitian ini. Nah, nanti hasilnya untuk lebih rapi bisa dihapus apa-apa saja kata-kata yang bisa yang tidak sesuai dengan penelitian, misalkan ada kata jadi, lebih, eh, 2024, perencanaan atau lain sebagainya. Jadi disesuaikan lagi nanti jadi bisa terlihat kata-kata apa saja yang paling sering muncul dalam penelitian ini. Nah, fitur selanjutnya juga yang teliti gunakan adalah fitur Project Maps. Bentar. Nah, untuk membuat fitur Project Maps juga sama. Di sini klik, klik, kemudian explore. Nah, Project Maps di sini misalkan kita naik kapabilitas. Hmm, hmm. Nah, nanti untuk melihat keterkaitan antar data dalam hasil penelitian bisa dimasukkan misalkan wawancara semuanya dimasukkan sini, di ini, kemudian observasi juga, kemudian hasil dokumen yang ditemukan juga bisa dimasukkan di sini, kemudian hasil coding juga bisa dimasukkan satu persatu, misalkan ini yang thinking again, dimasukkan dulu ininya untuk contoh. Nah, untuk merapikannya bisa ini. Nah, ini hanya contoh-contoh saja karena ini harus di coding lagi, nanti akan ada keterkaitan antar satu data dan lainnya. Jadi tadi fitur yang digunakan oleh peneliti ada Project Maps, Word Clouds, dan juga hierarchy chart. Seperti itu, Pak. Untuk keterkaitannya, ini codingnya contoh coding satu aja misalnya. Misalkan ini kan belum ada keterkaitan di bagian dokumen. Nah, misalkan ini kan pengumuman hasil shelter. Nah, ini kita codes. Ini kan berkaitan dengan kepemimpinan. Ini ada di able people. Atau mungkin ini kita codes. Ini berkaitan dengan thinking ahead. Nah, misalkan ini strategi berkaitan dengan strategi backup SDM, kita bisa codes di sini. Nah, nanti, nah, kita ulangi. Harusnya ini. Kita masukin lagi dari awal. Project Maps. Kita coding dulu, misalkan satu-satu. Ini ke aktif kemudian misalkan permentan RB thinking ahead. Itu misalkan dikode dulu. Nah, nanti bisa dimasukin ini satu yang kaitan ini. Kemudian dengan observasi juga di codes misalkan yang di codesnya ini. Kemudian nodes misalkan
Seperti ini. Biasanya kalau misalkan sudah dikode semua, semua dokumen ini misalkan ke bagian indikator apa, setiap file data ataupun hasil fotonya biasanya ada tanda kode seperti ini, Pak. Oke. Eh, Bisa sebagai peneliti yang pertama menggunakan dengan kualitatif ya, menggunakan software NPIPO ini apakah lebih mudah, mempermudah apa mempersulit? Bagi saya menggunakan software NPipo ini sangat membantu karena awalnya memang agak sulit untuk menginterpretasikan apa hasil penelitian kita gitu. Karena dengan software NPipo ini kita bisa melihat visualisasi datanya, Pak. Misalkan tadi juga di hierarchy chart bisa dilihat dimensi apa yang paling dominan. Nah, lalu kita analisis-analisis, oh ternyata memang eh, dimensi tinggi gen ini dominan karena setiap indikatornya sudah memenuhi seperti itu, Pak. Jadi dengan visualisasi datanya itu kita bisa lebih mudah untuk menginterpretasikannya menjadi sebuah penjelasan yang jelas seperti itu, Pak. Oke. Eh, Kesulitannya apa selama penelitian? Kesulitan selama penelitian sebetulnya berkaitan dengan jadwal wawancara, Pak, dengan informan karena memang terutama dengan informan yang memiliki kesibukan dan juga kepentingan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi itu biasanya mengatur jadwalnya susah. Kadang ketika ke sana ketika akan wawancara tiba-tiba ada kepentingan kesibukan lain seperti itu dan juga dalam mencari data terbaru ya Pak untuk mendukung data-data triangulasi data itu kadang sulit seperti Lakip itu kan saya kemarin menganalisis untuk skripsi itu tahun 2024 bulan Desember. Nah untuk Lakip 2024 itu ternyata belum ada dan hingga Maret kemarin atau Februari gitu ditanyakan lagi ke KPSDM masih belum ada. Jadi untuk data-data pendukung juga masih agak kesulitan gitu untuk mendapatkannya. Selain wawancara dan dokumen seperti itu, sisanya kesulitan juga dari mencari data-data untuk ini Pak untuk di NPIPO-nya gitu. Misalkan untuk melakukan apa ya karena kan untuk melaksanakan apa ya analisis data NPIPO itu kan tidak semua orang bisa dan juga masih beberapa gitu ya teman-teman juga menggunakan NPIPO jadi benar-benar harus belajar dari awal gitu misalkan di YouTube seperti apa dulu ditanya pada teman-teman yang bisa gitu jadi ya itu kesulitannya mungkin Pak. Oke. Pertanyaan saya terakhir. Disa yang sudah meneliti tentang manajemen talenta di ASN di Ciamis, seberapa yakin ini bisa berjalan, bisa diimplementasikan di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, dan kira-kira memerlukan waktu berapa lama untuk bisa betul-betul berjalan ya? Ya, Pak mungkin mungkin karena di peraturan Bupati Ciamis nomor 63 tahun 2023 itu kan sebetulnya kalau bisa baca memang seharusnya di akhir tahun 2025 itu memang harus benar-benar diterapkan begitu. Namun memang mungkin karena dalam pelaksanaan juga berbagai kendala seperti itu kan asesmen belum dilaksanakan kemudian juga asesor sumber daya manusia aparaturnya baru dibuka kemarin kan di CPNS 2024 tapi dan juga roadmap gitu kan yang sebetulnya akhir 2024 juga masih apa ya belum disahkan secara formal gitu. Nah, namun melihat progres dari BKPSDM Kabupaten Ciamis yang sudah cukup baik menurut Disa kan mulai dari komitmen pimpinannya mau untuk menerapkan manajemen talenta, kemudian juga kerjasama dengan LAN-nya cukup baik begitu Pak dan juga menjalin kerjasama dengan apa dengan perangkat daerah lain seperti Bapeda, BPKD untuk mendukung anggaran begitu kan dan kemarin juga ada hasil analisis kebijakan manajemen talenta yang berhasil mendatangkan PJ Bupatinya kan waktu itu di tahun 2024 itu Disa yakin dan optimis mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah benar-benar rampung gitu. Yang penting semangat komitmen dari pegawai juga kemudian juga mulai membuat rencana-rencana alternatif ketika kemudian nanti mungkin akan menghadapi berbagai tantangan itu kan kadang-kadang pemerintah itu mereka bekerja
ketika ada masalah baru diselesaikan. Jadi menumpuk permasalahan itu. Nah, inilah teori kapabilitas dynamic governance itu supaya tidak seperti itu. Jadi mereka tuh udah punya strategi lain gitu dari thinking ahead, thinking again, thinking across, bla pipa, jadi proses. Nah, untuk menghasilkan itu karena ya itu tadi pemerintah tuh kadang mereka ketika ada masalah baru dicari solusinya. Nah, ketika mencari solusi ini kadang datang lagi masalah lain, datang lagi masalah lain. Nah, kapabilitas dynamic governance itu supaya tidak seperti itu, gitu, Pak. Oke, terima kasih bisa Ya, Bapak.